Hello guys, welcome back again to Exxon Course YouTube channel. Nah, di video ini kita akan bersama-sama melanjutkan series kita tentang limit, yaitu kita akan bersama-sama belajar tentang limit fungsi khusus. Itu ada fungsi E dan juga fungsi len. Jadi ada fungsi E dan juga fungsi len, ya. Nah, pertama kita akan belajar dulu tentang limit fungsi E. Jadi, rumusnya gini aja. Limit X mendekati tak hingga atau X mendekati 0 dari 1 tambah 1 per fx pangkat fx itu sama dengan E. Oke ya. Jadi modelnya kalau ada yang 1 tambah 1 per fx pangkat fx, jadi ini harus sama. Oke. Maka ini akan sama dengan E. Oke, cukup paham ya? Nah, kalau misalkan di sini bukan 1 tapi n, oke. Jadi ini langsung aja E pangkat n. Cukup paham ya? Sebenarnya kalau kalian lihat di buku-buku rumusnya akan banyak, tetapi sebenarnya basicnya itu ya jadi 2 ini. Bahkan aslinya sih cuma 1 ini aja. Karena yang lain itu turunan dari rumus-rumus ini. Oke, cukup jelas ya? Gimana nanti kalau bentuknya nggak seperti ini? Nah, kalian harus melakukan yang namanya manipulasi aljabar biar kalian bisa menemukan hasil dari limitnya. Oke, kita langsung aja ke contoh soal ya. Jadi di sini limit X mendekati tak hingga 1 plus 2 per X pangkat X. Oke, kita lihat ya, ini modelnya sudah sama nih ya. 1 ya kan, 1 tambah. Nah, yang di penyebut sama pangkatnya sudah sama juga. Ini X, ini X. Oke. Nah, karena ini 2 bukan 1, maka kita anggap ini N. Benar ya? Jadi jawabannya ini adalah E pangkat N. N-nya kan 2 di sini ya, berarti ini adalah E pangkat 2. E itu apa sih? E itu bilangan natural logaritma. Besarnya itu 2,7 something gitu ya. Nah, berikutnya nih. Limit X mendekati tak hingga dari X per X plus 1 pangkat X. Nah, gimana kalau seperti ini? Ya kan? Pangkatnya sama penyebutnya sudah beda. Benar? Dan biasanya kan harusnya ada 1 plusnya. Tapi ini nggak ada. Oke? Kalau gitu, kita itu bisa uraikan ini terlebih dahulu. Diuraikan seperti apa? Jadi gini. Agar terbentuk 1 di depan, oke, maka ini kan bisa aku pecah kayak gini ya. Limit X mendekati tak hingga. 1 itu kan berarti kan X plus 1 per X plus 1. Benar ya? Biar hasilnya ini jadi X, maka ini harus aku kurangi dengan 1. Paham sampai sini? Jadi X ini bisa aku pecah jadi X plus 1 kurangi 1. Benar ya? Jadi akan jadi gini. X plus 1 kurangi 1 per X plus 1 pangkat X. Oke. Ini kan jadi gini nih. Limit X mendekati tak hingga. Ini bisa dipecah kan? X plus 1 per X plus 1 min 1 per X plus 1 pangkat X. Cukup paham kan? Nah, sekarang ini X plus 1 per X plus 1 adalah 1. Kita sudah bisa ubah nih. Limit X mendekati tak hingga 1 min 1 per X plus 1 pangkat X. Nah, di sini formatnya kan ini plus, ya kan? Maka kita harus ubah nih ya, jadi plus. Caranya gimana? Limit X mendekati tak hingga 1 plus min 1 per X plus 1. Oke, pangkat X. Nah, sekarang gimana caranya agar penyebut dan pangkatnya itu sama? Oke, maka pangkatnya ini harus kita ubah, ya kan? Jadi gimana? Limit X mendekati tak hingga 1 plus min 1 per X plus 1. Oke, maka ini caranya kan gini. X plus 1 kurangi 1. Benar ya? X plus 1 kurangi 1 itu kan bakalan jadi X. Oke. Nah, teman-teman masih ingat sifat pangkat kan? Kalau ada A pangkat B tambah C itu akan sama dengan A pangkat B kali A pangkat C. Oke, sama halnya dengan ini. Berarti kalau aku pisah ini X plus 1 sama min 1, ini kan jadi gini. Limit X mendekati tak hingga 1 plus min 1 per X plus 1 pangkat X plus 1, oke, dikali dengan limit X pangkat tak hingga 1 plus min 1 per X plus 1 pangkat min 1. Oke, ini akan sama dengan gini kan?
lihat sifatnya ini. Penyebutnya dan pangkatnya sudah sama. Oke, ini sudah 1 plus, ininya bukan 1 tapi min 1. Berarti ini N-nya min 1. Oke, maka ini hasilnya adalah E pangkat min 1. Oke, gimana dengan yang kedua ini? Ya kan, ini kan nggak sama nih, rumus yang mana yang mau dimasukkan? Kalau memang nggak ada, maka kita langsung masukkan tak hingganya aja ke X-nya. Oke, jadi gini kan, 1 plus min 1 per tak hingga tambah 1. Tak hingga tambah 1 ya tak hingga, ya kan? Pangkat min 1. Ini kan jadi gini, E pangkat min 1 kali 1 plus min 1 per tak hingga, 0 pangkat min 1. Ini artinya E pangkat min 1 kali 1 pangkat min 1 sama dengan E pangkat min 1 pangkat 1 per 1. Benar ya? Sama dengan E pangkat min 1 atau 1/E. Cukup jelas kan? Jadi di sini penting banget buat kalian untuk memanipulasi aljabarnya, gitu ya. Berikutnya, limit X mendekati 0, 1 min X pangkat 1 per X. Kita bisa lihat yang di sini belum ada penyebutnya, yang di sini 1/X, ya kan? Nah, sekarang kita bisa otak-atik dulu nih ya, kita ubah-ubah. Jadi gimana nih? Limit X mendekati 0, 1 min X pangkat 1/X itu kan bisa diubah jadi X pangkat min 1. Lalu kita bisa lihat di sini. Ini masih belum pecahan, benar ya? Padahal di sini harus pecahan kan? Nah, kita harus tahu. Di sini X-nya adalah X pangkat 1. Benar ya? X pangkat 1 itu sama dengan gini kan berarti? 1/X pangkat min 1. Benar kan? X pangkat 1 adalah 1/X pangkat min 1. Jadi kalau ada A pangkat N sama dengan 1/A pangkat min N. Benar kan? Ini rumus-rumus dari pangkat. Maka kita bisa ubah kayak gini. Limit X mendekati 0, 1 min 1/X pangkat min 1 pangkat X min 1. Nah, pangkat sama penyebutnya sudah sama nih. Cuman apa yang beda? Yang beda ini harus plus, nggak boleh min. Maka kita ubah dulu ya. Limit X mendekati 0, 1 plus min 1 per X pangkat min 1 pangkat X min 1. Oke, pangkat sama penyebutnya sudah sama. Ini juga sudah 1 plus. Berarti ini min 1-nya adalah N, ya kan? Sehingga rumusnya menjadi E pangkat N. N-nya min 1. Maka ini adalah E pangkat min 1 atau 1/E. Cukup jelas kan? Soal berikutnya nih ya. Limit N mendekati tak hingga N kuadrat plus 5 per N kuadrat plus 8 pangkat 3N kuadrat min 1. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, ini agak advance sih. Di sini kan belum ada 1 plusnya. Jadi kita harus buat 1 ini. Karena penyebutnya N kuadrat plus 8, maka biar jadi 1 harus jadi N kuadrat plus 8 per N kuadrat plus 8. Tapi masalahnya di pembilang ini N kuadrat plus 5. Maka kita harus kurangi dengan 3. Oke, cukup jelas ya. Ini akan jadi gini. Limit N mendekati tak hingga N kuadrat plus 8 min 3 per N kuadrat plus 8. Oke, nah ini kita bisa pecah nih. Jadi gini kan, limit N mendekati tak hingga N kuadrat plus 8 per N kuadrat plus 8 min 3 per N kuadrat plus 8. Oh ya, ini pangkatnya 3N kuadrat min 1, 3N kuadrat min 1. Oke, ini kita langsung jadi gini ya. Limit N mendekati tak hingga. Ini 1 min 3 per N kuadrat plus 8 pangkat 3N kuadrat min 1. Nah, ini teman-teman masih min kan? Kita bisa ubah. Ini jadi plus, ini kasih min. Kan sama aja. Ya, jadi min 3 yang ada di atas. Tapi di sini penyebut sama pangkatnya masih belum sama. Padahal kan di sini kan penyebut sama pangkatnya harus sama, gitu kan? Maka 3N kuadrat min 1 kita harus manipulasi aljabar. Ini jadi berapa? Biar mengandung N kuadrat plus 8. Karena ini ada 3N kuadrat, maka kita bisa pecah gini. N kuadrat plus 8 tambah N kuadrat plus 8 tambah N kuadrat plus 8. Jadi istilahnya N kuadratnya ini harus kepakai semua. Ya, yang ada variabelnya itu harus kepakai semua. Karena ini 3N kuadrat, maka ya N kuadrat plus 8, N kuadrat plus 8, N kuadrat plus 8. Biar jadi 3N kuadrat min 1, ini kan sudah ada plus 24.
biar jadi min 1 maka ini harus dikurangi dengan 25. Jelas ya, jadi kalau ini 3n kuadrat maka ini harus kepakai semua, n kuadrat, n kuadrat, n kuadrat gitu ya. Pokoknya yang mengandung variabelnya harus kepakai semua gitulah. Jadi kan ini aku bisa tulis 3 kali n kuadrat plus 8 min 25. Jelas ya, ini jadi limit n mendekati tak hingga 1 plus min 3 per n kuadrat plus 8 pangkat 3 kali n kuadrat plus 8 min 25. Oke. Nah, sekarang ini bisa dipecah juga kan pangkatnya. Kalau ada A pangkat B tambah C, ini akan jadi A pangkat B kali A pangkat C. Oke, ini kan akan jadi kayak gini ya. Limit n mendekati tak hingga 1 plus min 3 per n kuadrat plus 8 pangkat 3 kali n kuadrat plus 8 kali limit n mendekati tak hingga 1 plus min 3 per n kuadrat plus 8 pangkat min 25. Jelas ya? Nah teman-teman, di sini kan ada limit something pangkat 3 kali n kuadrat plus 8. Padahal kita perlunya kalau penyebutnya n kuadrat plus 8, ya pangkatnya juga n kuadrat plus 8. Gimana cara mengeluarkan 3-nya? Oke, kita pakai sifat perpangkatan lagi. Kalau ada A pangkat B kali C, ini kan sama dengan A pangkat B dipangkatin C. Benar ya? Ini maka akan jadi gini, limit n mendekati tak hingga 1 plus min 3 per n kuadrat plus 8 pangkat n kuadrat plus 8 dipangkatin lagi sama 3. Jelas ya? Dikali limit n mendekati tak hingga 1 plus min 3 per n kuadrat plus 8 pangkat min 25. Oke, jadi teman-teman, tadi kenapa kok n kuadratnya tuh harus dipakai semua? Ada 3, n kuadrat, n kuadrat, n kuadrat. Biar sisanya di sini sudah tidak ada variabel n-nya ya. Pangkatnya di sini tidak ada variabel n atau kalau x ya variabel x. Oke, ini yang kalian harus perhatikan ya. Jadi di sini kalian bisa lihat 1 plus min 3 per n kuadrat plus 8 pangkat n kuadrat plus 8. Sudah 1 plus pangkat sama penyebutnya sudah sama. Ini berarti adalah n, makanya adalah e pangkat min 3, e pangkat n. Masih dipangkatin sama 3, dikali sama sisanya ini yang pangkatnya sudah nggak ada n-nya, kalian masukkan n-nya jadi tak hingga. Berarti jadi 1 plus min 3 per tak hingga tambah 8, ya tak hingga, pangkat min 25. Oke, ini akan jadi e pangkat min 9 dikali 1 tambah berapapun per tak hingga itu 0 pangkat min 25. Ya kan? Makanya E pangkat min 9 dikali 1 pangkat berapapun adalah 1. Sehingga jawabannya adalah E pangkat min 9. Nah, berikutnya adalah limit fungsi len. Oke. Untuk limit fungsi len itu adalah limit X mendekati 0. Bisa dilihat sini ya, X mendekati 0. A pangkat fx min 1 dibagi fx. Jadi pangkatnya ini, pangkat fx dibagi dengan fx sama dengan len A. Oke, jadi syaratnya pangkatnya A ini dengan penyebutnya ini harus sama. Itu adalah len. Bentuknya harus seperti ini ya. A pangkat fx minus 1 per fx. Oke, langsung aja kita ke contoh soal. Jadi di sini ada limit x mendekati 0. 8 pangkat 3x min 2 pangkat x per 4x. Oke, nah ini 8 kita bisa sederhanakan dulu. Jadi gimana? 8 itu kan 2 pangkat 3, benar ya? Jadi 2 pangkat 3 kali 3x, benar ya? Min 2 pangkat x per 4x. Ini akan jadi limit x mendekati 0, 2 pangkat 9x min 2 pangkat x per 4x. Oke. Kita harus buat ini akhirnya ini minus 1. Nah terus caranya gimana? Nah kalian lihat di pembilangnya. Ada 2 pangkat 9x dan juga 2 pangkat x. Maka 2 pangkat x nya bisa kita keluarin. Benar ya? Limit x mendekati 0. 2 pangkat x dikeluarin. Sisa apa? 2 pangkat 8x min 1 per 4x. Kalau ini kita pelangi pasti hasilnya juga sama kan? Limit 2 pangkat 9x min 2 pangkat x. Oke. Nah, ini bisa kita pecah, ya kan? Jadi gini, limit x mendekati 0, 2 pangkat x dikali
2 pangkat 8x min 1 per 4x. Ini akan jadi seperti ini sesuai sifatnya limit ya. Bisa kepecah sendiri. Limit x mendekati 0 2 pangkat x dikali limit x mendekati 0 2 pangkat 8x min 1 per 4x. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Untuk yang kiri dulu. Limit x mendekati 0 2 pangkat x. Artinya x-nya diganti 0. Benar ya? Ini akan jadi 2 pangkat 0. Sedangkan yang kanan, kalian bisa lihat ini formatnya hampir nih, hampir sesuai dengan yang len, ya kan? A pangkat fx min 1 per fx. Tetapi masalahnya pangkatnya sama penyebutnya ini belum sama. Bisa nggak pangkatnya ini kita samakan 4x? Bisa banget, ya kan? 8x itu kan gampangnya kan gini, 2 dikali 4x. Benar ya? Maka ini bisa jadi kayak gini. Limit x mendekati 0, 2 pangkat 2 kali 4x, ya kan? Ini kan sama aja dengan 2 pangkat 8x, ya kan? Min 1 per 4x. Nah, jadinya kan gini. 2 pangkat 0 kali limit x mendekati 0. 2 pangkat 2 berapa? 4. 4 pangkat 4x min 1 per 4x. Nah, 2 pangkat 0 ini berapa sih? 2 pangkat 0 itu ya 1. Benar ya? Di sini yang kanan sudah memenuhi syarat, ya kan? 4 pangkat 4x min 1 per 4x. Pangkatnya dengan penyebutnya ini sama. Oke, maka A-nya yang mana? A-nya yang ini, A-nya yang 4 ini. Benar ya? Ini A. Oke, ini juga sudah sama, min 1 x mendekati 0. Maka ini adalah len 4. Maka jawabannya adalah len 4. Nah, len 4 ini masih bisa kita sederhanakan juga sih sebenarnya. Jadi kan len itu sama kayak e-log, ya kan? Maka sama kayak logaritma. Ini kan bisa kita sederhanakan jadi gini. Len 2 pangkat 2. Kalau logaritma kan 2-nya bisa pindah ke depan ya. Ini akan jadi 2 len 2. Oke, tergantung kalau misalkan di pilihan ganda, kita lihat option yang ada yang mana. Tapi kalau yang uraian sih kalian bebas. Bisa len 4 atau 2 len 2.